Martial Peak 3741. Huo Bu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dorongan tiba-tibanya akan menempatkannya dalam situasi berbahaya seperti itu. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah maju. Prinsip dunia es mengamuk, tampaknya membekukan api di tubuhnya. Huo Bu mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi cakar naga itu masih menebas tubuhnya. Dalam sekejap, beberapa luka panjang muncul di tubuhnya. Konsep es mendatangkan malapetaka pada luka-lukanya, tetapi tidak setetes darah pun mengalir keluar dari dagingnya. Huo Bu menjerit aneh. Tanpa menunggu serangan kedua Fuzun, tubuh bulat berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat ke kejauhan. Dia benar-benar melarikan diri. Sampah. Fu Yu menggertakkan giginya ketika dia melihat ini. Dia ingin tidak lebih dari menembak orang ini sampai mati. Sekarang Zhu Yan telah terluka oleh serangan diam-diamnya, dan Fu Zun memiliki yangkai di mulutnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkan dua tetua hebat ras naga ini. Bahkan jika mereka harus membayar harga, itu masih bisa diterima. Tapi Huo Bu sebenarnya melarikan diri dengan panik. Seperti yang diharapkan, seorang bajingan tidak layak untuk dilawan. Dengan yangkai sebagai pemicunya, 3 iblis Saint Great Elders dari ras iblis, yang telah menonton dari pinggir lapangan, buru-buru menyerang. Dalam sekejap cahaya, Zhu Yan terluka, dan Huo Bu melarikan diri. Raungan naga terdengar lagi. Di langit, tubuh besar naga Azure dan naga es terjalin satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu. Aura mereka terhubung, dan dua kepala naga besar terangkat tinggi, menghadap ke dunia. Dua tetua besar ras naga awalnya adalah suami dan istri. Setelah bertahun-tahun berinteraksi, mereka sudah lama memahami hati dan pikiran satu sama lain. Mereka secara alami memiliki serangan gabungan mereka sendiri. Zhu Yan atau Fu Zun sendiri memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Agung. Ketika mereka menyerang bersama, itu tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Jika bukan karena rangkaian serangan gabungan ini, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi 3 tetua agung iblis Saint selama bertahun-tahun? Mereka telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali, jadi ketika mereka melihat dua tetua hebat dari ras naga mengambil sikap seperti itu, baik Sueli dan Fu Yu menghela nafas dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik mereka. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Di bawah hubungan Qi dan Wills, kekuatan dingin sedingin es yang merembes keluar dari tubuh Fu Tin menyegel luka di dada dan perut Zhu Yan. Kekuatan Azure Dragon adalah pemulihan, ada kekuatan hidup yang tak terpadamkan di tubuhnya, jadi meskipun dia terlihat seperti terluka parah, tidak akan ada banyak masalah untuk sementara waktu. Untungnya, panah Fu Yu ditujukan ke Zhu Yan. Jika target saat itu adalah Fu Tin, akan ada beberapa masalah. Wush. Satu demi satu sosok terbang di udara dan berdiri di samping dua tetua besar ras naga. Mereka adalah Kaisar Agung Sudo yang telah melawan Hasain dari ras iblis. Dengan Li Wuyi sebagai pemimpinnya, hampir 20 Kaisar Agung Sudo dan Saint Semis dari Star Boundary memisahkan diri dari lawan mereka dan datang ke depan lembah. Mereka telah memperhatikan pergerakan pasukan batas bintang dan merasa bahwa waktunya telah tiba. Secara alami, tidak perlu lagi melawan para ahli ras iblis. Tanpa penindasan mereka, Semi-Saint Semi dari ras iblis juga mendapatkan kembali kebebasan mereka dan datang ke sisi Sueli dan Fu Yu. Melihat satu sama lain dari kejauhan, aura mereka bertabrakan diam-diam, menyebabkan kekosongan berfluktuasi tanpa henti. Seolah-olah tidak bisa menahan tekanan dan bisa runtuh kapan saja. Sueli menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Mata merahnya diliputi cahaya dingin saat dia berkata dengan suara seram, "Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian semua mati dengan kematian yang mengerikan." Fu Zun dengan dingin mendengus, ketika hari itu tiba, tidak akan terlambat untuk berbicara besar. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mundur ke belakang lembah bersama Zhu Yan. Li Wuyi dan yang lainnya menyebar untuk melindungi mereka. Namun, apa yang membuat mereka merasa sedikit lega adalah sampai semua orang mundur ke Space Array, tidak ada gerakan dari ras iblis. Mereka hanya diam-diam menonton. Mereka tahu bahwa tidak ada artinya melanjutkan pertempuran ini karena telah mencapai titik ini. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak banyak, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Namun, untuk batas bintang, pertempuran ini benar-benar kalah. Bukan karena mereka lebih lemah, tetapi ras iblis telah mengikis istana jiwa bintang dan masih berkembang. Tanah suci ini yang telah melindungi seni bela diri wilayah selatan selama bertahun-tahun, istana jiwa bintang ini yang melambangkan puncak seni bela diri tertinggi di wilayah selatan, akhirnya telah direbut oleh ras iblis. Di Space Array, ada kilatan cahaya, dan semua orang menghilang. Sueli dengan dingin menatap sampai orang-orang dari batas bintang telah mundur. Baru kemudian dia berbicara, "Kita perlu mempercepat." Fu Yu menyingkirkan busur surgawinya dan berkata, "Sudah waktunya." "Berapa lama lagi?" Sueli berbalik untuk melihatnya. Dari berita dari mana-mana,
itu akan memakan waktu paling lama 3 bulan. 3 bulan. Sudut mulut Sueli meringkuk, mengungkapkan senyum main-main, kalau begitu biarkan mereka menikmati 3 bulan ini. Pikirannya melayang, seolah-olah berada di tengah lautan yang luas. Segala macam ide melintas di benaknya, dan informasi aneh muncul. Itu adalah hal-hal yang belum pernah dia pahami sebelumnya, tetapi sekarang, dia secara misterius memahaminya tanpa alasan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika seberkas cahaya muncul dalam keadaan kacau balau ini, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Suami, sebuah tangisan lembut terdengar. Yang Kai menoleh dan melihat beberapa wajah menatapnya. Wajah cantik mereka dipenuhi dengan kegugupan dan kekhawatiran. Mata Little Senior Sister bahkan sedikit merah dan bengkak. Jelas sekali dia menangis. Suami, Su Yan dengan lembut memanggil lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, suaranya masih sedikit bergetar. Selama hari-hari Yang Kai tidak sadarkan diri, mereka telah menemaninya. Sekarang mereka melihat Yang Kai telah bangun, mereka akhirnya merasa lega. Penatua Agung Su Yan telah mengatakan bahwa selama Yang Kai bisa bangun, maka tidak akan ada masalah. Namun, jika dia tidak sadarkan diri selamanya, maka itu akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, cedera Yang Kai kali ini terkait dengan Iblis Saint. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya. Di depan mata semua orang, Su Yan tampak sedikit pendiam, tetapi dia masih menekan rasa malu di hatinya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yang Kai, membiarkannya menggosok wajahnya. Kenapa kamu masih menangis? Yang Kai mengulurkan tangannya yang lain dan meraih tangan lembut Xia Ningchang, aku baik-baik saja sekarang. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini, tetapi begitu dia melakukannya, air mata kakak senior kembali mengalir. Dia berbaring di tepi tempat tidur, bahunya gemetar saat dia mencoba menahan isak tangisnya. Dipengaruhi oleh tindakannya, Ah Luo, Sue Yue, dan bahkan mata Zhu Qing menjadi merah. Mereka diam-diam menoleh dan diam-diam menangis. Yang Kai menghibur mereka satu persatu, tetapi tidak berhasil. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, sebuah suara dingin datang dari belakang, apa yang kamu tangisi? Dia belum mati, jadi pergi dari sini. Jika orang lain yang mengatakan ini, Su Yan dan yang lainnya pasti tidak akan mendengarkan, tetapi orang yang mengatakan ini adalah Fu Zun, jadi bagaimana mungkin mereka berani tidak menurut? Penatua kedua ini selalu dikenal dingin dan keras. Hanya di depan Yang Xiao dia akan menunjukkan sedikit kelembutan. Tidak mematuhinya tidak akan berakhir dengan baik. Setelah memberi Yang Kai beberapa patah kata, gadis-gadis itu dengan enggan pergi. Yang Kai naik dari tempat tidur. Su Yan, yang mengikuti Fu Zun masuk, dengan cepat berkata, jika kamu tidak enak badan, berbaring saja. Jangan bergerak. Saat dia berbicara, dia terbatuk ringan. Jelas bahwa lukanya belum sembuh. Sebelumnya, dia telah ditembak oleh Fu Yu dan terluka oleh penghancuran diri Huo Bu. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, luka-lukanya tidak ringan. Yang Kai berkata, aku tidak enak badan, aku merasa baik-baik saja. Memang, dia merasa baik-baik saja. Meskipun dia baru saja bangun, Yang Kai tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Yan tercengang. Dia melihat ke arah Fu Zun dan melihat bahwa Yang Kai memang tidak bertingkah aneh. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidah mereka dengan heran. Bagaimana mungkin Raja Iblis peringkat tinggi biasa bertahan hidup setelah menjadi sasaran Iblis Saint? Namun, Yang Kai dengan paksa bertukar pukulan dengan Sueli. Meskipun situasinya agak sulit pada saat itu, untungnya dia tidak mati. Siapa yang mengira bahwa tidak akan ada efek samping? Ini agak tak terbayangkan. Apa yang membuat kedua sesepuh semakin khawatir adalah bahwa mata Yang Kai menjadi jauh lebih dalam. Seolah-olah ada cahaya ilahi yang tertahan di dalam diri mereka, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Apakah ada sesuatu yang kalian berdua butuhkan? Yang Kai memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Jika tidak ada sesuatu, bagaimana mungkin Su Yan tidak menyembuhkan dirinya sendiri dan malah menunggunya bangun? Memang ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu. Su Yan mengangguk, duduk dan bicara. Yang Kai memberi isyarat dengan tangannya. Ada teh di atas meja. Yang Kai mengeluarkan cangkir teh dan menuangkannya untuk mereka, mendorongnya ke depan mereka. Dia juga mengisi cangkirnya sendiri. Saat dia menyesap, dia mengingat perasaan memblokir pukulan Sueli dengan tombaknya. Saat dia tidak sadar, pemandangan itu telah muncul berkali-kali, memberinya banyak wawasan samar. Fu Zun berkata terus terang, alasan saya datang untuk menemukan Anda kali ini terutama untuk menanyakan tentang tombak Anda itu. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tombak naga hitam di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Fu Zun dan berkata dengan sedikit senyum, penatua kedua, tolong lihat. Aura naga kuno dan sunyi bergegas ke arahnya, seolah-olah seekor naga raksasa telah keluar dari gulungan sejarah dan tiba di depannya. Asal ras naga Fu Zun melonjak tak terkendali.
Dia tidak bisa tidak terkejut, dengan cepat mengulurkan tangan untuk menerima tombak. Suyan juga membungkuk dan memeriksa tombak naga hitam dengan Fuzun. Di luar aula, Suyan dan yang lainnya berjalan keluar satu persatu. Sekelompok orang segera mengepung mereka dan bertanya tentang situasi Yang Kai. Suyan memberitahu semua orang bahwa Yang Kai telah bangun dan dua tetua ras naga sedang berbicara dengannya. Baru kemudian semua orang rileks. Sun King Luo melihat sosok cantik di antara kerumunan dan tersenyum. Dia berjalan ke sisinya dan dengan lembut menyodoknya, "Kakak, suami baik-baik saja." Ji Yao panik dan mengangguk, Aku dengar." Sun King Luo menghela nafas pelan, "Ketika suamiku tertidur, dia terus menggumamkan nama kami bersaudara, itu benar-benar membuat hatiku sakit." Ji Yao memaksakan senyum, "Saudara muda memilikimu di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak sadar, dia secara alami akan memikirkanmu." Luo memiringkan kepalanya dan menatapnya, kata-kata kakak masuk akal. Dia mengangkat jari dan menunjuk ke bibir merahnya. Dia memiliki penampilan yang halus dan naif, tetapi dia juga sangat menggoda. "Tapi kakak, suami juga memanggil namamu." Tubuh halus Ji Yao bergetar dan wajahnya memerah. Dia berkata dengan panik, "Benarkah?" "Ya." Sun King Luo mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan polos, "Apa yang terjadi?" "Kakak, apakah kamu berutang uang kepada suami?" Tidak. Wajah Ji Yao menjadi semakin merah. Dia tiba-tiba merasa seperti dia telah diekspos dan bingung. Sun King Luo dengan serius berkata, "Oh, kalau begitu suami pasti bingung." Ji Yao memaksakan senyum dan berkata, "Bagus bahwa saudara yang sudah bangun. Tuan sedang menunggu saya untuk melapor kembali, jadi saya akan pergi dulu." Melihat sosok acak-acakan Ji Yao yang melarikan diri, Sun King Luo tidak bisa menahan tawa. Gadis ini benar-benar berkulit tipis. Martial Peak 3742, Kekuatan Ketulusan. Istana Dewa Bintang penuh dengan energi iblis dan penuh dengan energi iblis, tempat suci seni bela diri di wilayah selatan ini kini telah menjadi tanah iblis. Di aula, setengah bijak, selusin Raja Iblis duduk bersila, dengan ekspresi kesulitan dan perlawanan di wajah mereka. Raja Iblis Semi-Sein ini semuanya terluka dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, dan tanpa kecuali, mereka semua terluka oleh Yang Kai. Sebenarnya, cedera mereka tidak serius, dan cedera setengah Sein bahkan bisa dikatakan mengabaikannya, itu adalah Gorevian Semi-Sein yang telah tergores di lengannya oleh Yang Kai sebelumnya. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, orang bijak setengah Gorevian menemukan bahwa lukanya tidak dapat disembuhkan bagaimanapun caranya. Pada luka itu, kekuatan aneh mengikis daging dan darahnya. Tidak hanya luka kecil yang awalnya tidak sembuh, tetapi juga melebar, banyak, dan yang membuatnya semakin putus asa adalah semakin dia menekannya, semakin kontraproduktifnya. Sueli berdiri di depannya, matanya sedikit diturunkan, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya, dan nafas iblis yang agung meluap. Tiba-tiba, ekspresi Sueli bergetar, tangannya yang besar terangkat, dan dia mengisap dalam bentuk cakar pada luka iblis darah setengah suci di depannya. Panah darah dimulai, tetapi tampak seperti makhluk hidup, berubah menjadi ular berwarna darah, dan mengebor ke telapak tangan Sueli. Wajah Sueli mengembun, dan dia terkejut, tetapi dia tidak takut, dan mendesak esensi sihirnya untuk membungkus ular darah dan memegangnya di telapak tangannya. Fuyu di samping melirik Sueli dengan heran. Meskipun ekspresi Sueli tidak jelas, dia tahu bahwa tindakan ini menghabiskan banyak energi Sueli, dan ada sedikit rasa lelah di kedalaman matanya. Itu hanya membantu orang sembuh, tapi bisa membuat Sueli merasa lelah. Apa sebenarnya itu? Wajah Fuyu tidak bisa tidak berubah menjadi serius, melihat darah dan berkata, "Apa yang terjadi?" Sueli menatap dalam-dalam pada ular darah di tangannya, membiarkan ular itu melayang di telapak tangannya, tetapi dia tidak berani melakukan kontak positif, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia berkata, "Maksud yang sebenarnya." Makna yang sebenarnya. Fuyu tercengang, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan dia tidak bisa menahan suaranya sedikit, anak itu benar-benar menyadari arti sebenarnya. "Apakah kamu melakukan kesalahan?" Sueli meliriknya dengan santai dan tidak mengatakan apa-apa, tapi artinya sudah jelas. Fuyu juga tahu bahwa Sueli tidak bisa membuat kesalahan dalam hal semacam ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam, tidak heran. Mengingat adegan ketika Yang Kai pertama kali muncul, dia bertarung dengan iblis setengah orang suci batu. Dia jelas tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi iblis setengah orang suci batu masih dipenggal olehnya di tempat. Meskipun ada 3 gadis di waktu, 3 peran gadis itu tidak terlalu besar, dan Yang Kai sendiri yang benar-benar memutuskan kemenangan. Saya masih berpikir sebelumnya, bahwa batu iblis setengah bijak tidak berguna, dan ada basis kultivasi setengah suci, dan akhirnya mati di tangan Raja Iblis, sungguh tidak sayang untuk mati. Sekarang tampaknya iblis batu telah dianiaya, bukan karena iblis batu itu bukan setengah bijak, tetapi anak itu telah menyadari arti sebenarnya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan iblis sage begitu mengerikan dan mendambakan sehingga Sueli tidak berani menyentuhnya dengan mudah, apalagi setengah sage. Rusak dengan arti sebenarnya,
bagaimana bisa kamu tidak mati? Kesempatan yang terlewatkan. Cahaya dingin melintas di mata Sueli, menambahkan sedikit kekesalan. Jika dia tahu bahwa Yang Kai telah menyadari arti sebenarnya, dia akan dibunuh dengan cara apapun pada hari itu. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat tangannya, dan ular darah yang menggeliat di tangannya melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun ini hanya ketulusan yang lemah, itu tidak berarti bahwa dia dapat memperbaikinya dengan mudah. Dengan kekuatannya, dia paling banyak dapat mengekstrak jejak ketulusan ini dari Gorevien yang terluka. Dan dia dapat merasakan bahwa makna sebenarnya Yang Kai masih sangat lemah, tetapi bagaimanapun juga, pintu baru telah dibuka, jika Yang Kai terus tumbuh, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka di masa depan. Anak itu hanya ada di alam Raja Iblis, bagaimana dia bisa menyadari arti sebenarnya? Wajah Fu Yu pucat pasi, dia tidak dapat melakukan sesuatu bahkan seorang iblis sage, tetapi biarkan Yang Kai mencapainya. Jika dia bisa menyadarinya, kekuatan seperti itu, maka iblis sage nomor 1 bukanlah gurun, tetapi feeder iblis Fuyunya. Sueli menyipitkan matanya sedikit, dia menghilang selama 3 tahun sebelumnya, dan dia tampaknya telah memasuki alam iblis. Sebelum itu, dia tidak memiliki kekuatan. Tampaknya dia seharusnya memiliki kesempatan di alam iblis. Alam iblis. Fuyu terkejut, jika kesempatan di alam iblis harus diperoleh oleh mereka, bagaimana bisa membuang-buang umat manusia, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat marah. Tuan, tolong. Teriakan datang dari samping, menyela percakapan antara dua orang suci iblis. Tapi itu adalah salah satu Raja Iblis yang tidak tahan dengan rasa sakit dari arti sebenarnya dari seni bela diri di tubuhnya, dan membuka mulutnya untuk meminta bantuan. Melihat tindakan Sueli, ekspresi menyakitkan asli dari Gorevien setengah Sein menjadi tenang, dan Lord Iblis Sage jelas memiliki sarana dan kekuatan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kekuatan aneh semacam itu mengamuk pada lukanya, membuat lukanya terus memburuk, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda dan seberapa kuat tubuh Anda, itu tidak akan membantu Anda. Sueli berjalan di depan Raja Iblis, mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, kekuatannya sangat ringan, seolah-olah hanya untuk menenangkan, tetapi telapak tangan ini langsung mengubah Raja Iblis menjadi genangan darah kental. Di dalam aula, bau busuk langsung memenuhi udara. Raja Iblis yang tersisa, yang sedang menunggu pengobatan, tertegun, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Sueli tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi malah membunuhnya. Namun, sebelum mereka bisa memikirkannya, mereka semua tiba-tiba menunjukkan tatapan keras, dan semua orang merasakan darah di tubuh mereka mendidih. Raja Iblis ketakutan dan berseru, "Tuan!" Sueli acuh tak acuh dan hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Dia adalah iblis darah, dan bahkan Santo Iblis. Dia adalah kultivator teratas yang mengendalikan darah. Dengan satu pemikiran, darah di Raja Iblis sudah di bawah kendalinya. Fu Yu menyaksikan dari samping tanpa niat untuk berhenti, hanya karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Sueli untuk membuang energinya untuk Raja-Raja Iblis ini. Dilihat dari tindakan barusan, perlu untuk memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, dalam tubuh klan energi yang sangat besar. Setengah bijak layak diselamatkan, apalagi Raja Iblis. Duka secara bertahap berubah menjadi jeritan, dan kemudian suara teredam keluar semua Raja Iblis yang terluka meledak menjadi kabut darah, tetapi kabut darah tidak bubar, dan tidak ada percikan darah, tetapi mengembun menjadi bola besar darah di depan Sueli. Di masa lalu, sel darah seperti itu dianggap sebagai suplemen yang bagus untuk Sueli, tetapi sekarang dia tahu bahwa arti sebenarnya dari seni bela diri tersembunyi di dalamnya, bagaimana mungkin Sueli meminta masalah. Dengan lambaian tangannya, gumpalan darah itu terbang keluar dari aula, dan dia tidak tahu kemana perginya. Di mana Huobu? Sueli menyekat tangannya, tangan itu ramping dan ramping, seperti tangan seorang wanita, bersih dan bebas dari debu. Tidak apa-apa untuk tidak menyebut Huobu, tetapi ketika saya menyebut Huobu Fuyu, saya sangat kesal, dan berkata dengan tatapan cemberut, "Hantu tahu, sejak saya pergi 3 hari yang lalu, saya menghilang, saya khawatir saya bersembunyi, suatu tempat untuk disembuhkan. Jika kesuksesan tidak cukup, kegagalan lebih dari kegagalan." Sueli jelas marah pada Huobu. Mereka berdua memiliki kebencian selama bertahun-tahun yang lalu, dan mereka selalu tidak menyukai satu sama lain. Sekarang, hati membunuhnya sedang menghujani, merenung. Dia berkata, temukan dia dan biarkan dia membunuh Yang Kai. Fu Yu berkata, tidak sulit untuk menemukannya, tetapi tidak mungkin untuk mengajarinya. Anda tahu keberaniannya. Sueli mencibir, aku tidak bisa mengendalikannya, bisakah orang itu juga mengendalikannya? Kegilaan melintas di mata Fu Yu, dan dia sedikit mengangguk, saya mengerti, jika itu masalahnya, dia tidak akan berani tidak mematuhi perintah, tetapi dia pergi sendiri, jika dia dibunuh oleh 2 naga tua itu, keuntungan kita hilang. Sudut mulut Sueli berkedut, tidak masalah, Ken Ye akan segera pulih. Kalau begitu aku bisa yakin. Fu Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menawan dan menawan. Ketika pertempuran kedua antara dua dunia dimulai,
Ken Ye menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan dua dunia, secara paksa membuka jalan antara dua dunia, dan memimpin Santo Iblis dan pasukan iblis ke dunia bintang, terluka, dan dia telah bersembunyi di kegelapan untuk menyembuhkan lukanya selama beberapa tahun, tidak pernah muncul. Star Realm sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan tempur teratas, dan itu sepenuhnya tergantung pada dua tetua klan naga untuk mendukung situasi. Jika Ken Ye meninggalkan perbatasan lagi, itu pasti akan memperburuk keadaan bagi Star Dunia. Di luar Qiankun, di ruang sayap, mata Fu Zu melebar, dan dia, yang selalu dingin dan tegas, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, yang membuat orang terlihat lucu. Raksasa menembus langit, Su Yan juga terkejut. Kedua tetua klan naga memiliki umur panjang. Meskipun mereka telah tinggal di Pulau Naga sebagian besar waktu dan tidak peduli dengan dunia, ras ini adalah makhluk mulia yang telah ada sejak awal dunia. Dengan akumulasi dan warisan klan roda, tidak ada klan yang bisa sebaliknya. Di Pulau Naga, ada banyak buku yang mencatat rahasia yang tidak diketahui publik, dan kedua tetua telah membacanya ketika mereka tidak ada hubungannya untuk banyak orang, bertahun-tahun. Belum lagi mereka semua menanggung asal-usul ras naga dan membawa kenangan dan pengalaman nenek moyang mereka. Dapat dikatakan bahwa melihat seluruh dunia bintang, Kaisar Agung lebih rendah dari mereka dalam hal pengalaman. Tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, dia masih terkejut. Apakah kamu benar-benar pergi ke luar Qiankun? Fu Zu bertanya dengan cemas. Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi ada juga kemungkinan besar. Yang Kai mengingat pengalamannya sebelumnya dan merasa bahwa langit berbintang yang luas tidak memiliki penjelasan lain yang masuk akal kecuali Qiankun. Dia melompat keluar dari kehampaan di wilayah iblis. Wilayah iblis awalnya adalah alam semesta. Setelah ditelan oleh Yang Kai dengan manik batas misterius, alam semesta ini menghilang tanpa jejak, mungkin secara tidak sengaja terhubung ke alam semesta. Seperti apa di luar Qiankun? Fu Zu bertanya dengan antusias. Yang Kai menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia mengingat semua yang dia lihat, dan berkata dengan emosi, bentangan luas berada di luar sangkar. Fu Zu tiba-tiba menunjukkan warna kerinduan. Kalian berdua juga tahu di luar alam semesta. Yang Kai memandang mereka dan bertanya, dari apa yang dikatakan Fu Zu barusan, mereka tahu bahwa ada langit di luar langit. Fu Zu dan Zu Yan saling memandang. Yang pertama mengangguk dan berkata, ada beberapa kata dalam buku kuno ras naga, tetapi deskripsinya sangat kabur, dan saya tidak pernah bisa memastikannya. 3743. Ada desas-desus bahwa generasi pertama naga di Pulau Naga berasal dari luar alam semesta, meninggalkan api kehidupan rasnya di dunia ini. Tapi hal semacam ini terjadi sudah lama sekali bahkan Zu Yan dan Fu Zun tidak bisa memastikan kebenarannya. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Yang Kai, itu membuat mereka lebih percaya diri tentang hal-hal yang dicatat dalam catatan leluhur mereka. Raksasa itu, Zu Yan membelai tombak naga hitam, tombak ini diberikan kepadamu oleh raksasa itu. Tepat, Yang Kai mengangguk, mengingat raksasa bernama Ahda itu, wajahnya tidak bisa menahan senyum. Sekarang dia memikirkannya, dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat hari itu. Tubuh naga 100 zangnya sudah menjadi monster besar, tetapi di depan ada yang naif dan menawan itu, dia hanya sekecil serangga. Dia tidak tahu ras seperti apa yang bisa melahirkan tubuh sebesar itu. Untungnya, Ahda tidak memiliki niat jahat, jika tidak, Yang Kai tidak akan bisa hidup kembali. Kedua tetua saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang Kai mengangkat tangannya dan meraih tombak naga hitam, tombak yang ditutupi sisik naga tiba-tiba melintas dengan sinar cahaya. Napas naga di tombak itu tampak seperti naga raksasa yang sedang tidur perlahan-lahan terbangun, menyebabkan asal naga Zu Yan dan Fu Zun berdenyut. Zu Yan terbatuk ringan lagi. Cedera Great Elder, Yang Kai melihat perutnya, ada sedikit darah. Meskipun itu bukan masalah besar, itu masih perlu waktu untuk istirahat. Zu Yan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa cederanya bukan masalah besar. Yang Kai tersenyum, mungkin saya bisa membantu Penatua Agung pulih dengan cepat, dan mungkin, kalian berdua bisa meningkatkan kekuatan Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zu Yan dan Fu Zun menatapnya dengan kaget. Mereka berdua telah berlatih selama beberapa puluh ribu tahun, kekuatan mereka telah mencapai level mereka saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan. Kekuatan ras naga bukanlah pelatihan membabi buta, mereka perlu merangsang asal di tubuh mereka, semakin lengkap perpaduan energi asal, semakin kuat mereka. Bunga darah naga biasa tidak lagi berpengaruh pada mereka. Hanya bunga darah naga kualitas tertinggi yang dapat memungkinkan mereka untuk menyatu dengan asal naga mereka, tetapi bunga darah naga kualitas tertinggi hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Bahkan dengan kekuatan Pulau Naga, mereka hanya mampu membudidayakan beberapa bunga naga kualitas tertinggi selama beberapa ribu tahun terakhir. Terakhir kali, Yang Kai telah menyapu bersih mereka semua. Jika dia tidak bisa mengandalkan bunga darah naga, kultivasi susah payahnya tidak akan berguna. Dia hanya bisa menunggu waktu.
Sekarang mereka tiba-tiba mendengar Yang Kai mengucapkan kata-kata ini, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan, tetapi ketika mereka memikirkan tubuh naga Yang Kai sepanjang 300 zang 3 hari lalu di Istana Jiwa Bintang, Zuyan dan Fu Zun tidak bisa menahan perasaan senang. Mereka masih ingat bahwa ketika mereka melihat Yang Kai menggunakan teknik transformasi naga, panjang tubuh naganya hanya 100 zang, sudah tidak terbayangkan bahwa dia bisa tumbuh hingga 300 zang dalam waktu 10 tahun. Karena Yang Kai bisa melakukannya, mereka mungkin juga bisa. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Yang Kai mengandung energi asal naga emas. Dengan perpaduan energi asal, Yang Kai pasti akan bisa mendapatkan warisan dan ingatan leluhur ras naga. Mungkin Yang Kai telah melihat beberapa rahasia yang mendalam. Seberapa percaya diri kamu? Fu Zun menekan kegembiraan di hatinya, tetapi matanya yang berbinar mengungkapkan segalanya. Itu akan tergantung pada daya tahanmu. Yang Kai tersenyum kecil. Zuyan terkekeh, jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, orang tua ini secara alami akan menunjukkan kepadamu ketahanan ras naga. Zuyan dan Fu Zun hampir tidak mampu mempertahankan situasi melawan 3 Saint Iblis selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka juga menderita kerugian berkali-kali. Ada banyak waktu ketika pasangan suami istri harus mengandalkan serangan gabungan mereka untuk mencegah Sueli dan yang lainnya menyerang dan untuk sementara menghindari mereka. Jika mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka saat menyembuhkan luka mereka, maka mereka tidak perlu menanggung kekesalan semacam ini. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin belum tentu dirugikan saat bertarung 2 lawan 3. Bahkan jika mereka tidak mengambil kembali inisiatif dalam pertempuran ini, setidaknya, mereka tidak akan begitu pasif. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Biarkan aku bersiap sedikit sebelum kita berangkat. Yang Kai menyingkirkan tombak naga hitam dan berdiri. Kemana kamu pergi? Zuyan menatapnya dengan curiga. Pulau Naga. Pada saat kritis ini, Yang Kai dan 2 tetua ras naga harus melakukan perjalanan ke Pulau Naga, dan menurut perkiraan konservatif, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Masalah rahasia seperti itu secara alami tidak dapat dipublikasikan dengan santai. Tidak ada yang berani menjamin bahwa tidak ada sisa-sisa Demon Heavenly Dao di pasukan Star Boundary. Jika berita ini bocor, Saint Iblis pasti akan bergerak ketika kedua tetua ras naga kembali ke Pulau Naga. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan serangan Sueli dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, Liu Yi adalah satu-satunya yang tahu tentang masalah ini. Diumumkan kepada publik bahwa Yang Kai dan Penatua Agung Zuyan sama-sama mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Untungnya, mereka memiliki space array, sehingga mereka bisa datang dan pergi tanpa jejak. Setelah pertukaran informasi yang sederhana, Yang Kai, Zuyan, dan Fu Zun melangkah di jalan kembali ke Pulau Naga. Sehari kemudian, ketiganya memasuki dunia kecil Pulau Naga. Tanpa berhenti, mereka langsung menuju Istana Naga. Pada saat ini, Zuyan dan Fu Zun akhirnya memahami rencana Yang Kai. Di dalam Istana Naga yang luas dan dingin, tubuh besar naga melingkari pilar. Dalam kegelapan, sepasang mata naga melihat ke bawah. Sosok naga raksasa itu samar-samar terlihat, dan mereka dipenuhi dengan aura naga yang menakjubkan. Kamu ingin meminjam kekuatan jiwa naga? Zuyan berbalik untuk melihat Yang Kai. Apakah ada cara lain? Yang Kai tidak menyangkalnya. Teknik rahasia ini baru saja Yang Kai pahami baru-baru ini. Itu tidak diajarkan oleh siapapun. Itu dipahami dari energi asal Golden Saint Dragon di tubuhnya. Energi asal tampaknya membawa teknik rahasia ini. Namun, Yang Kai tidak cukup menyatu dengannya sebelumnya, jadi dia tidak dapat mengorek misterinya. Sekarang dia telah berkultivasi di medan perang kuno selama beberapa lusin tahun, transformasi naganya telah mencapai panjang 300 zang. Penyatuannya dengan energi asal jauh lebih kuat dari sebelumnya. Informasi yang terkandung dalam energi asal tidak lagi kabur. Pulau Naga memiliki 2 daerah terlarang. Salah satunya adalah Istana Naga, dan yang lainnya adalah Makam Naga. Makam Naga adalah tempat pemakaman naga raksasa. Pada dasarnya, semua anggota ras naga akan dimakamkan di sana setelah mereka meninggal. Itu adalah makam ras naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kerangka naga raksasa terkubur di sana. Hanya tetua agung dari ras naga yang merupakan pengecualian. Para tetua agung adalah yang terkuat dari ras naga, memikul tanggung jawab berat untuk menjaga dan melanjutkan warisan ras naga. Setelah kematian setiap penatua agung, tubuh naga mereka akan dikuburkan di makam naga, tetapi jiwa naga mereka akan tetap berada di Istana Naga, menjaga Pulau Naga secara diam-diam. Di Istana Naga, sekarang ada lebih dari selusin jiwa heroik dari tetua agung ras naga. Jiwa-jiwa naga ini masih mempertahankan penampilan agung mereka ketika mereka masih hidup, tetapi kesadaran mereka sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan jejak naluri. Mereka bisa dianggap mati. Bahkan jika mereka mati, mereka masih jiwa kepahlawanan nenek moyang mereka dan tidak bisa dihujat. Yang Kai berkata, batas bintang membutuhkan 2 orang sekarang. Jika kalian berdua tidak dapat melindungi diri sendiri, bagaimana Anda dapat melindungi batas bintang?
Jika sesuatu terjadi pada batas bintang, tidak ada telur yang dibiarkan tanpa cedera. Kita tidak memiliki pilihan selain melakukan ini. Saya percaya bahwa jiwa sesepuh agung di surga tidak akan menyalahkan kita. Sebaliknya, mereka akan sangat lega. Su Yan mengerutkan kening dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yang Kei itu benar, tidak dapat dihindari bahwa dia akan ragu pada saat ini. Sebaliknya, Fu Zun lebih berpikiran terbuka dan menasihati, Yang Boy benar. Kamu sekarang terluka. Jika kamu tidak cepat sembuh, situasi yang harus kamu dan aku hadapi akan menjadi lebih sulit ketika itu. Bajingan iblis bebas. Xiaoer masih muda, jika tidak ada tanah suci di dunia ini, bagaimana Xiaoer akan tumbuh? Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Fu Zun secara alami paling memahami Zu Yan. Sekarang Yang Xiao, senjata pembunuh yang hebat ini, dibawa keluar, Zu Yan akhirnya menghela nafas panjang, lupakan saja, jika roh leluhur di surga menyalahkan saya, orang tua ini akan bertanggung jawab. Yang Kei tersenyum kecil, ini demi dunia, bagaimana para senior bisa menyalahkanmu? Apalagi ini juga keinginan para senior. Selesai berbicara, ekspresi Yang Kei menjadi serius dan raungan naga yang keras bergema. Cahaya keemasan melintas di aula dan aula naga yang dingin langsung dipenuhi dengan kecemerlangan emas, menambahkan sentuhan kehangatan. Dengan suara berderak, Yang Kei berubah menjadi naga raksasa sepanjang 1000 meter, memancarkan tekanan naga yang tak tertandingi. Bahasa naga kompleks dimuntahkan dari mulut Yang Kei, bergema di seluruh aula, seolah beresonansi dengan sesuatu. Jiwa-jiwa naga melingkari pilar di sekitarnya, mengangkat kepala mereka dan meraung. Sosok besar menukik ke bawah dan melingkari Yang Kei, perlahan menggeliat di bawah kaki mereka. Kedua tetua agung tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Yang Kei memiliki kekuatan sumber naga suci emas, mereka masih dikejutkan oleh pemandangan ini. Ras naga bangga dan mengaku sebagai pemimpin semua makhluk hidup, jadi kapan mereka pernah menundukkan kepala kepada makhluk lain? Tapi sekarang, jiwa naga dari tetua agung dari ras naga seperti subjek yang bersujud di kaki raja mereka. Bahasa naga yang kompleks menjadi lebih mendesak, seperti badai yang dahsyat. Seiring dengan nyanyian Yang Kei, suara aneh sebenarnya datang dari kedalaman aula naga. Kedua tetua agung dari ras naga terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Apa yang mereka lihat adalah bahwa di bagian terdalam aula naga, ada sebidang tanah yang perlahan melayang. Su Yan tidak bisa membantu tetapi membuka matanya lebar-lebar. Meskipun aula naga adalah area terlarang Pulau Naga, dia telah masuk dan keluar dari sini berkali-kali, tetapi baru hari ini dia tahu bahwa sebenarnya ada misteri lain di aula naga. Sesuatu yang bahkan Su Yan tidak tahu, Fu Zun tidak perlu mengatakannya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, apa itu? Su Yan menggelengkan kepalanya. Bergemuruh, saat tanah melayang, seluruh aula naga bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Akhirnya, pada saat tertentu, suara aneh itu berhenti dan Dragon Hall yang bergetar juga menjadi stabil. Dan dalam penglihatan kedua tetua agung, ada benda seperti kolam tambahan di kedalaman aula naga. Kolam itu tampaknya terhubung dengan aula naga, dan dipenuhi dengan aura kuno yang sunyi. Sepintas, jelas bahwa itu adalah objek kuno dari Kaisar Agung Waktu yang mengalir, dan ada pola yang sangat rumit yang terukir di atasnya. Su Yan dan Fu Zun sekilas mengenali bahwa pola rumit itu adalah bahasa naga, tetapi hanya dengan keduanya, mereka tidak dapat memahami makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Apakah menurutmu jiwa naga dari tetua agung di masa lalu ditinggalkan di sini hanya untuk melindungi Pulau Naga? Suara mendengung Yang Kei bergema di aula naga, mereka menjaga dari kemunduran ras naga. Berapa tahun menunggu, berapa tahun diam, semua demi kebangkitan hari ini. Saat berbicara, Yang Kei menunjuk tangannya dan berteriak, pergi. Begitu dia mengatakan ini, banyak jiwa naga yang melingkari tubuhnya sepertinya telah menerima semacam bimbingan. Mereka mengangkat kepala dan meraung satu demi satu, membusungkan tubuh mereka, dan bergegas menuju kolam. Jiwa naga terjun ke kolam, berubah menjadi bintik cahaya neon, dan menghilang. Dan di kolam yang awalnya kosong, secara bertahap ada cairan kuning kental. 3744. Kolam itu tidak terlalu besar, radiusnya hanya sekitar 100 kaki. Namun, ketika jiwa naga terjun ke kolam, semuanya menghilang, dan cairan kental berwarna kuning di kolam itu secara bertahap meningkat volumenya. Ketika jiwa naga terakhir memasuki kolam, kolam itu hampir terisi penuh. Kolam transformasi naga, ini adalah kolam transformasi naga. Su Yan sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah saat dia bergumam pelan. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Kolam transformasi naga ras naga berbeda dari kolam transformasi naga di dunia luar. Ada desas-desus di dunia luar bahwa ada tempat mistis di dunia ini yang memungkinkan binatang aneh dengan garis keturunan naga berubah menjadi naga, memungkinkan mereka melompati gerbang naga. Tempat yang disebut mistis ini disebut kolam transformasi naga. Namun, menurut catatan leluhur ras naga, kolam transformasi naga yang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali, berbeda dengan apa yang dia lihat di depannya.
Su Yan tidak tahu kolam apa yang tersembunyi di kedalaman istana naga ini, tetapi setelah melihat jiwa naga dari para tetua agung masa lalu bergabung ke dalamnya dan berubah menjadi esensi naga murni, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Ada desas-desus bahwa Dewa Naga pernah menciptakan kolam transformasi naga. Selama kolam transformasi naga tidak dihancurkan, ras naga tidak akan padam. Pentingnya kolam transformasi naga bagi ras naga sudah jelas. Su Yan tidak mengerti arti kalimat ini di masa lalu, tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Dengan kolam transformasi naga ini, bagaimana ras naga bisa dipadamkan? Mungkin akan menurun, tetapi selama ada cukup akumulasi, akan ada saatnya akan naik lagi. Jika tidak sekarang lalu kapan? Yang Kai menoleh untuk melihat dua tetua agung dari ras naga. Su Yan dan Fu Zun saling memandang dan terbang bersama. Raungan naga mengguncang langit saat naga biru dan naga es muncul dalam bentuk aslinya dan bergegas menuju kolam transformasi naga. Kedua tetua memiliki vena naga tingkat 10, dan ketika mereka berubah menjadi bentuk aslinya, panjangnya sekitar 500 hingga 600 kaki. Meskipun mereka tidak sebesar Yang Kai dan generasi pertama dari tetua ras naga, mereka masih besar. Namun, kolam itu tampaknya memiliki efek menyimpan Gunung Sumeru dalam biji sesawi. Naga besar itu masuk dan langsung menghilang. Kemudian, perangan teredam datang dari kolam transformasi naga, seolah-olah menderita rasa sakit yang luar biasa. Yang Kai mengambil langkah besar menuju kolam transformasi naga. Ketika dia semakin dekat, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat dua naga raksasa yang telah menyusut berkali-kali dalam ukuran berenang di kolam. Setiap kali mereka menggeliat, riak akan muncul di cairan sumsum naga yang kental, dan auman naga akan terus bergema. Su Yan dan Fu Zun ada di dalam, jadi jelas mereka tidak bersenang-senang. Jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, secara alami tidak mungkin melakukannya tanpa membayar harga. Meskipun cairan sumsum naga di kolam transformasi naga sangat ajaib, jika seseorang tidak dapat menahan siksaan dari mencuci otot dan sumsumnya, bagaimana seseorang bisa menjadi lebih kuat? Yang Kai duduk bersila di samping kolam transformasi naga dan menyeringai pada dua naga di kolam. Kalian berdua, silakan nikmati. Senyum jahat itu membuat Su Yan dan Fu Zun menggigil tanpa sadar. Yang Kai membentuk segel dengan cakarnya dan mulai melantunkan bahasa naga yang dalam lagi. Su Yan dan Fu Zun tidak punya waktu untuk berpikir, karena auman naga yang lebih keras datang dari kolam. Kedua naga itu terus berguling-guling, dan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kokoh mereka. Cairan sumsum naga mengalir ke tubuh mereka dari luka-luka itu, merangsang sumber kekuatan mereka. High Heaven Palace, di atas gunung spiritual, sosok anggun berdiri di atas platform batu dan melihat ke arah selatan. Sensasi matahari terbenam menyinari wajahnya yang cantik, menambahkan jejak kesepian dan kesedihan. Angin bertiup, dan rambut hitamnya yang indah berkibar. Menghirup udara yang sedikit dingin, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Di kaki Lan Xun, seorang pria kecil seukuran telapak tangan menarik celananya dan memanjat, terengah-engah. Setelah naik ke bahunya dengan susah payah, orang kecil itu duduk di bahu Lan Xun dan menemaninya saat dia melihat ke kejauhan. Apakah aku sangat tidak berguna? Lan Xun tiba-tiba bertanya, matanya sedikit merah. Ayahnya sudah meninggal, dan fondasi yang dia tinggalkan juga hilang. Mimpi aslinya untuk menghidupkan kembali kemuliaan Star Soul Palace sekarang telah menjadi mimpi bodoh. Tanpa arah di masa depan, dia sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Si kecil tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mengoceh sebentar. Lan Xun meneteskan air mata. Orang kecil itu sedikit bingung. Dia mengangkat kedua tangan kecilnya dan menahan air mata yang bahkan lebih besar dari tinjunya. Dia sangat cemas sehingga wajahnya memerah. Lan Xun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggosok matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang berdebar. Langkah kaki ringan datang dari belakangnya, dan suara lemah Xiao Chen terdengar, "Putri, kamu datang ke sini lagi." Lan Xun memunggungi dia dan berkata dengan lembut, pemandangan istana High Heaven tidak buruk. Xiao Chen datang ke sisinya dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia melihat sebentar dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan Star Soul Palace, itu masih kurang. Setelah mengatakan itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, "Putri, tolong maafkan saya tidak bermaksud." Lan Xun tersenyum dan melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Kelompok iblis sangat kuat. Menang atau kalah dalam pertempuran ini tidak berarti apa-apa." Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Bagus kalau Putri bisa berpikir seperti ini. Istana Jiwa Bintang, kami akan mengambilnya kembali suatu hari nanti." "Ya, kami akan mengambilnya kembali." Lan Xun dengan santai setuju. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengambilnya kembali? Namun, Istana Jiwa Bintang sekarang telah menjadi tanah iblis. Bahkan jika dia mengambilnya kembali, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa menghilangkan kehendak iblis di negeri itu, siapa yang bisa bertahan lama? Ya, si kecil mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia sedang bersorak untuk Lan Xun.
Lan Xun tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah si kecil. Hari-hari ini, itu semua berkat dia yang menemaninya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Dengan dia di sekitar, ada harapan untuk segalanya. Xiao Chen menoleh dan mengarahkan pandangannya pada si kecil. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya roh menara semesta, dia masih merasa itu tidak terbayangkan. Si kecil sepertinya tidak tahan dengan tatapan orang lain. Ditatap oleh Xiao Chen seperti itu, wajahnya memerah dan dia bingung. Tubuh kecilnya terpelintir dan berubah menjadi tanaman mimosa. Kemudian, dia menghilang ke dalam tubuh Lan Xun. Cahaya matahari terbenam bersinar di sisi wajah Lan Xun. Melankolis tebal itu hampir menutupi pipinya. Gadis kecil di masa lalu itu, mengapa dia harus memikul tanggung jawab yang begitu berat yang membuat kebanyakan orang merasa putus asa? Putri dari wilayah selatan yang dulunya riang itu sebenarnya memiliki tekad yang teguh di wajahnya yang tidak dimiliki banyak orang. Bertahun-tahun yang lalu, di Istana Jiwa Bintang, seorang anak laki-laki bertemu dengan seorang gadis kecil untuk pertama kalinya. Bocah itu berkata dengan keras, "Ikuti aku mulai sekarang, aku akan melindungimu." Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. "Aku akan menjadi lebih kuat, aku akan benar-benar bisa melindungimu." Ekspresi anak kecil itu sangat serius. Xiao Chen merasa sedikit sakit hati. Dia ingin memeluknya dan melindunginya dari angin dan hujan. Dia ingin membiarkannya meletakkan beban berat di pundaknya. Matahari telah terbenam, aku akan kembali dulu. Kakak, kamu juga harus kembali lebih awal untuk beristirahat. Lukamu belum sembuh. Lan Xun tersenyum pada Xiao Chen dan berbalik untuk pergi. Tangan Xiao Chen yang baru saja dia angkat jatuh. Melihat kegelapan yang secara bertahap menelan cahaya, dia mengepalkan tangannya. Saya harus menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat saya dapat berbagi beban dan menyelesaikan masalahnya. Hanya dengan begitu saya tidak akan merasa begitu tidak berdaya. Wilayah timur, tanah liar kuno. 3 ras monster Saint Venerables memimpin 3 ras monster army. Sebagian besar prajurit di bawah komando mereka berasal dari ras monster atau memiliki garis keturunan ras monster. Sebaliknya, hanya ada sedikit orang dari ras manusia. Klan boneka batu yang awalnya tinggal di tanah liar kuno dan ras roh kayu juga berada di bawah komando Luan Feng dan yang lainnya. Dalam banyak pertempuran melawan ras iblis, klan boneka batu memainkan peran besar. Masing-masing dari 9 boneka batu membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, kemampuan penyembuhan dari ras roh kayu kecil juga dihargai oleh Luan Feng dan yang lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak tentara yang diselamatkan oleh tangan mereka? Saat ini, bagi 3 Saint dari ras monster, apakah itu klan boneka batu atau ras roh kayu, mereka semua adalah harta karun. Anda adalah roh kayu, jadi Anda tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya. Umumnya, mereka adalah target prioritas yang harus dilindungi. Karena itu, meskipun pertempuran sebelumnya berlangsung sengit, klan boneka batu dan ras roh kayu tidak mengalami korban. Pada saat ini, di istana Feng Luo, Luan Feng, Fan Wu, dan Chang Gou semuanya hadir. Seorang jenderal monster berlutut di depan istana dan mengatakan sesuatu. Ketika dia selesai, Luan Feng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yakin?" Jenderal monster buru-buru berkata, "Membalas yang mulia, bawahan ini sama sekali tidak salah. Tahun-tahun ini, bawahan ini telah mengawasi pintu darah. Sebelumnya, memang ada beberapa gerakan aneh di lokasi pintu darah. Meskipun tidak terlalu jelas, bawahan ini berani menjamin bahwa itu benar. Ceritakan padaku secara detail." Jenderal monster tidak berani mengabaikan dan dengan cepat menceritakan apa yang dilihatnya. Tahun-tahun ini, dia diperintahkan untuk menjaga lokasi pintu darah dan memantau situasi di sana. Tidak ada yang tahu situasi di sana lebih baik dari dia. Sejak pintu darah menghilang, sudah hampir 30 tahun. Itu selalu sangat damai. Siapa sangka beberapa waktu lalu, tiba-tiba ada kekuatan aneh yang datang dari lokasi pintu darah. Dia merasakannya dan mengkonfirmasinya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa itu bukan ilusi, dia buru-buru datang untuk melapor. Namun, hanya ini yang dia tahu. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Setelah mendengarkan, Luan Feng melihat ke arah Fan Wu dan melihat bahwa Fan Wu juga sedang menatapnya. Mereka saling memandang dan tidak perlu berkomunikasi. Fan Wu berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan melihatnya." Bagaimanapun, gerakan aneh pintu darah adalah masalah besar bagi ras monster tanah liar kuno. Sejak zaman kuno, ada pepatah di tanah liar kuno, masuki pintu darah, dapatkan kehidupan baru, bangunkan garis keturunan leluhur, dan ubah menjadi roh ilahi. Pintu darah adalah tanah suci untuk semua ras monster di tanah liar kuno. Ini karena ada istana Tianxing di sana. Istana Tianxing menyegel sumber roh ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ras monster di tanah liar kuno sedikit banyak mewarisi garis keturunan roh ilahi kuno. Garis keturunan ini tersembunyi di dalam daging dan darah. Biasanya, itu tidak jelas dan tidak ada cara untuk mengaktifkannya.
Tetapi jika mereka dapat memperoleh sumber roh ilahi di Istana Tianxing, mereka dapat dengan sempurna menyatu dengannya dan menjadi salah satu dari roh ilahi. Mereka bisa mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Pepatah ini telah diturunkan sejak zaman kuno. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memasuki pintu darah. Sampai beberapa dekade yang lalu, seorang gadis bernama Zhang Ruoxi memasuki pintu darah dengan boneka batu kecil. Sejak saat itu, pintu darah menghilang. Memikirkan kembali hari itu, Zhang Ruoxi jelas hanya seorang master realem pengembalian asal. Di depan Luan Feng dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tetapi ketika Yang Kai dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia tiba-tiba meletus. Garis keturunannya terbangun dan dia memanggil pedang Tianxing untuk membunuh si Huo. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil sumber si Huo. Divine Spirit yang bermartabat, salah satu dari 4 ras monster Saint Venerables dari Ancient Wildlands, tidak bisa menahan sama sekali di depannya. 3745. Bahkan hari ini, Luan Feng dan yang lainnya masih bergidik memikirkannya. Ada desas-desus bahwa kekuatan hukuman surga sangat efektif melawan roh ilahi. Itu adalah musuh alami semua roh ilahi. Pada awalnya, mereka skeptis tentang ini, tetapi setelah melihat Zhang Ruoxi mengambil sumber si Huo dengan matanya sendiri, bagaimana mereka bisa tetap skeptis? Sekarang situasi di batas bintang sangat kritis, dan pintu darah bertingkah aneh. Mereka benar-benar tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan untuk ras monster tanah liar kuno. Meskipun Zhang Ruoxi sangat dekat dengan Yang Kai pada awalnya, bertahun-tahun telah berlalu, dan garis keturunannya telah terbangun. Jika dia keluar dari pintu darah sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap roh ilahi. Jika dia membunuh semua roh ilahi di dunia seperti yang dia lakukan di zaman kuno, Luan Feng dan yang lainnya akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. 3 ras monster Saint Venerables sangat cepat. Setelah keluar dari istana Feng Luo, mereka tiba di tempat pintu darah menghilang dalam waktu kurang dari 2 jam. Bahkan sebelum mereka tiba, Luan Feng mengerutkan kening. Melihat ke bawah dari langit, mereka bisa melihat monster beast yang tak terhitung jumlahnya berlari melalui hutan dan pegunungan. Mereka semua berkumpul di satu arah. Monster beast ini tidak terlalu kuat dan belum mengembangkan kecerdasan. Ketika mereka terpengaruh, mereka hanya akan mengikuti naluri mereka. Dan arah yang mereka tuju adalah di mana pintu darah itu berada. Tampaknya memang ada beberapa gerakan di pintu darah. Kalau tidak, mengapa monster beast ini menjadi seperti ini? Ketika mereka tiba di puncak gunung di mana pintu darah berada, mereka melihat lebih banyak monster beast berkumpul di sana. Bahkan ada lebih banyak monster beast yang bergegas. Benar saja, ada beberapa gerakan. Canggu mengerutkan kening dan menatap puncak gunung. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa memang ada semacam energi yang keluar dari puncak gunung. Energi itu tidak signifikan, tetapi itu menyebabkan monster beast memperebutkannya. Karena itu, pertempuran berdarah pecah. Monster beast yang lebih lemah terbunuh satu demi satu, dan darah mereka mewarnai seluruh puncak gunung menjadi merah. Tapi sepertinya itu tidak akan terbuka untuk saat ini. Fan Wu berpikir keras. Pintu darah masih belum terlihat. Hanya sedikit energi aneh yang keluar dari ruang lain. Tanda-tanda seperti itu menunjukkan bahwa pintu darah hanya menunjukkan tanda-tanda pembukaan kembali. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka sepenuhnya. Akan ada hari ketika itu dibuka, kata Luan Feng cemas, kita harus memberitahu Yang Kai. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menahan Zhang Ruoxi, itu adalah Yang Kai. Puluhan tahun yang lalu, Zhang Ruoxi telah membunuh si Huo dengan kekuatannya yang lemah. Setelah berkultivasi dengan pahit di pintu darah selama bertahun-tahun, siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang akan dia miliki ketika dia keluar. Luan Feng juga takut ketika Zhang Ruoxi keluar, dia akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Jika Yang Kai bisa menonton dari samping saat Zhang Ruoxi keluar, itu yang terbaik. Kalau begitu kirim seseorang ke istana High Heaven. Fan Wu mengangguk, aku dengar setengah bulan yang lalu, ras iblis merebut Star Soul Palace. Pada hari pertempuran, dia sudah kembali dari Demon Territory. Sekarang Space Array terhubung ke 4 wilayah, sangat nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada alasan bagi wilayah timur untuk tidak mengetahui tentang apa yang terjadi lebih dari 10 hari yang lalu. Luan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, hal ini sangat penting. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Tidak peduli apa, saya harus membuatnya datang ke sini dan mengambil alih komando. Mendengar ini, Fan Wu merenung sejenak sebelum setuju, tidak apa-apa. Luan Feng segera berangkat dan bergegas ke istana High Heaven. Dia tidak bisa tidak menyesali tindakan bodohnya. Mengapa dia menghancurkan Space Array Phoenix Net Palace? Sekarang, jika dia ingin pergi ke tempat lain, dia harus pergi ke kediaman klan boneka batu. Hanya akan ada Space Array lintas wilayah yang Yang Kai atur nanti. Pada saat Luan Feng tiba di istana High Heaven, setengah hari telah berlalu. Dia melihat Hua Qingxi dan menjelaskan tujuan kunjungannya.
Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Yang Kai sedang dalam pelatihan tertutup dan tidak dapat diganggu. Setelah tinggal di Istana High Heaven selama lebih dari 10 hari, dia masih tidak melihat jejak Yang Kai. Tak berdaya, dia hanya bisa meminta Hua Qingxi untuk menyampaikan pesan kepadanya, menyuruhnya segera pergi ke tanah liar kuno setelah dia keluar dari pelatihan tertutup. Hua Qingxi tentu saja tidak menolak. Di kedalaman Istana Naga, di kolam transformasi naga, auman naga Azure dan naga es tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Bahkan dua tetua agung klan naga telah benar-benar kehilangan suara mereka setelah 1 bulan kesakitan. Masih ada setengah kaki cairan sumsum naga yang tersisa di kolam transformasi naga. Di Istana Naga, Yang Kai terus melantunkan bahasa naga sampai sekarang. Pola dan pola kompleks yang terukir di sekitar kolam transformasi naga terus-menerus melintas dan melepaskan kekuatan aneh, membantu Zhu Yan dan Fu Zun menyerap cairan sumsum naga. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi cairan sumsum naga jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Tidak sampai 1,5 bulan kemudian Yang Kai tiba-tiba berhenti melantunkan mantra. Jejak kelelahan yang mendalam muncul di wajahnya. Bentuk naga yang telah dia pertahankan begitu lama juga menghilang pada saat ini, dan dia sekali lagi kembali ke bentuk manusianya. Di kolam transformasi naga, tidak ada suara. Zhu Yan dan Fu Zun sepertinya sudah mati. Bahkan aura mereka sangat lemah. Pada saat tertentu, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba terdengar, dan aura lemah dari dua tetua ras naga tiba-tiba melonjak. Dua sinar cahaya, satu biru dan satu putih, keluar dari kolam transformasi naga. Begitu bebas, tubuh Azure Dragon tiba-tiba mengembang. Tubuh aslinya sekitar 600 kaki tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Meskipun tubuh naga putih lebih kecil, perbedaannya tidak banyak. Tekanan naga memenuhi Istana Naga. Dua kepala naga besar saling terkait satu sama lain, dan auman naga penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Yang Kai membuka matanya dan melihat, lalu melemparkan pil pemulihan ke mulutnya dan tersenyum. Kedua naga itu sepertinya merasakan tatapannya dan bergegas mendekat. Ketika mereka mendekat, mereka berdua berubah menjadi bentuk manusia mereka dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Yang Kai mengangkat alisnya, "Selamat untuk kalian berdua." Dia kemudian memandang Zhu Yan dan berkata, "Penatua Agung, kamu menjadi jauh lebih muda." Meskipun Zhu Yan tidak dapat dianggap sebagai orang tua, penampilannya setara dengan orang biasa berusia antara 50 dan 60 tahun. Namun, setelah 1,5 bulan di kolam transformasi naga, penampilan Zhu Yan saat ini hanya antara 30 dan 40 tahun. Dia berada di puncak hidupnya, dan rambut putih aslinya telah berubah menjadi hitam. Perubahan Fu Zun tidak terlalu besar, tetapi dia jelas beberapa tahun lebih muda. Kedua sesepuh saling melirik, lalu keduanya setengah berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, "Salam kepada Tuan Dewa Naga." Banyak terima kasih kepada Tuan Dewa Naga. Untuk dapat membuka kolam transformasi naga dan membuat jiwa-jiwa heroik para tetua agung masa lalu rela memasuki kolam dan berubah menjadi cairan sumsum naga, metode seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Dewa Naga yang legendaris, dan kolam transformasi naga telah dibuat oleh Dewa Naga bertahun-tahun yang lalu. Sumber naga suci emas juga merupakan sumber Dewa Naga. Menurut legenda, dialah yang melanjutkan garis keturunan ras naga. Tanpa dia, tidak akan ada ras naga di dunia ini. Karena itu, ia juga dikenal sebagai naga leluhur oleh ras naga. Benar-benar tidak mungkin bagi ras naga yang bangga untuk menundukkan kepala mereka ke manusia. Saat itu, karena Fusuan, binatang bela diri berselisih dengan Pulau Naga, tetapi ras naga tidak pernah mundur. Tetapi pada saat ini, Yang Kai bukan lagi manusia biasa dari ras naga, tetapi pewaris sumber Dewa Naga. Bahkan dua tetua ras naga tidak berani tidak menghormatinya. Melirik mereka, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tidak perlu menjadi seperti ini. Ini adalah warisan dari para tetua ras naga di masa lalu, jadi pantas bagimu untuk gunakan sekarang. Aku bukan Dewa Naga, aku hanya cukup beruntung untuk mendapatkan sumber yang dia tinggalkan." Dengan stimulasi sumber naga suci emas di tubuhnya, informasi yang terkandung dalam sumber secara bertahap terbangun, sehingga Yang Kai tidak terlalu terkejut dengan sikap Zhu Yan dan Fu Zun saat ini. Dia terkekeh, "Terlebih lagi, aku ayah angkat Xiaoer, dan kamu adalah orang tua kandung Xiaoer, jadi kamu bukan orang luar." Zhu Yan dan Fu Zun berdiri dan saling memandang. Zhu Yan tersenyum dan berkata, "Itu benar." Mereka menghela nafas lega di hati mereka. Menghadapi pewaris Dewa Naga, mereka tidak berani tidak sopan, tetapi Yang Kai belum dewasa, jadi jika mereka selalu menghormati Yang Kai di masa depan, mereka akan merasa tidak nyaman. Sekarang hal-hal seperti ini, itu yang terbaik. Masalah ini sudah selesai, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia luar. Jangan tunda, ayo cepat keluar. Yang Kai berdiri dan melangkah keluar. Meskipun dia masih lemah, dia meminum pil dan dengan cepat pulih. Zhu Yan dan Fu Zun mengikuti. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhu Yan berkata, "Karena kamu sudah tahu bahwa itu adalah sumber Dewa Naga, maka yang lain." Zhu Yan, Yang Kai berhenti, berbalik,
dan berkata sambil tersenyum, saat kita kembali kali ini, aku akan membantunya membangunkan sumber leluhur Phoenix. Tentu saja, itu dia. Fu Zun menunjukkan ekspresi pengertian. Dia memiliki beberapa kecurigaan sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak yakin. Sekarang dia mendengarnya dari Yang Kai, dia tahu bahwa tebakannya benar. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Dewa Naga dan leluhur Phoenix? Yang Kai bertanya. Meskipun sumber naga suci emas di tubuhnya telah sangat terbangun, memungkinkan dia untuk mempelajari banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya, dia masih tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Dewa Naga dan leluhur Phoenix. Yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana keduanya jatuh, dan bagaimana mereka jatuh di dunia tingkat rendah seperti ibu kota pusat. Warisan naga dan Phoenix Yang Kai dan Su Yan pertama kali diperoleh di dunia itu, dan kemudian diselesaikan di lembah naga dan sarang Phoenix milik Tong Xuan Realm. Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu tentang hal semacam ini, tidak ada catatan tentang itu di catatan leluhur. Yang Kai mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, akan ada hari ketika kita bisa mengetahuinya. Sumber di tubuhnya belum sepenuhnya terbangun, tetapi begitu itu, semuanya akan menjadi jelas. Saat ini, yang perlu dia tangani adalah ras iblis. Setelah meninggalkan Pulau Naga, Yang Kai, Su Yan, dan Fu Zun berpisah. Kedua tetua ras naga telah ditekan oleh Saint Iblis selama beberapa tahun, jadi mereka telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama tanpa tempat untuk melampiaskan. Sekarang setelah mereka mendapat bantuan Yang Kai, kekuatan mereka telah meningkat pesat, jadi mereka secara alami ingin membalas dendam dan menguji kekuatan mereka sendiri. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh Yang Kai. Setelah memberi selamat atas kemenangan mereka, Yang Kai melangkah ke Space Array. Setelah Yang Kai pergi, kedua tetua ras naga berbalik untuk melihat ke arah tertentu sebelum berubah menjadi bentuk naga mereka dan terbang. Mereka tidak takut tidak akan dapat menemukan Sue Li dan yang lainnya. Sekarang 10 gua iblis besar dijaga oleh menara iblis, mereka terhubung satu sama lain. Selama mereka menyebabkan keributan di salah satu gua iblis, Sue Li dan yang lainnya secara alami akan datang. Sue Li mungkin tidak menyangka bahwa Zu Yan akan pulih dari cederanya dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, Huo Bu, yang telah menderita pukulan dari Fu Zun lebih dari sebulan yang lalu, mungkin bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang mereka bertarung 2 lawan 2, dan setelah kekuatan mereka meningkat pesat, Su Yan dan Fu Zun diam-diam memutuskan untuk memberi Sue Li dan Fu Yu kejutan besar.